Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi dengan saya, yaitu Okta Silvi Kurniawati. Nah, pada kesempatan kali ini, saya masih akan tetap sama menjelaskan tentang materi-materi SMP kepada kalian. Bedanya, untuk pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Yang kemarin itu kan bersamaan kuadrat. Nah, untuk kali ini materinya bisa kita lihat di slide berikutnya. Astagfirullahaladzim, Kitty. Nah, di sini ada pengertian dari fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Yaitu suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Atau juga fungsi kuadrat yaitu fungsi yang dapat ditulis dalam bentuk ini ya, dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0, dengan A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, ini sedangkan bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta. Nah, selanjutnya fungsi kuadrat fx juga dapat ditulis dalam bentuk ini, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sama kan bentuk umum dari fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat, cuma yang tapi tetap ada yang membedakannya. Dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat, sehingga nilai y tergantung pada nilai x dan nilai x tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai x ke dalam fungsi. Baik, selanjutnya grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu x adalah domain dan sumbu y adalah kodomain. Ingat-ingat ya, x itu domain dan sumbu y itu kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dimuat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu, sehingga didapat nilai y. Kemudian, pasangan nilai x, y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Sebagai contoh, grafik dari fungsi adalah ini ya, contohnya x-nya itu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Y-nya itu 5, 0, min 3, min 4, min 3, 0, 5. Nah, selanjutnya diperoleh grafiknya seperti ini. Nah, ini diperoleh min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan y-nya sama dengan 18, 8, 2, 0, 2, 8, 18. Jenis grafik fungsi kuadrat lain. Yang pertama, grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Jika pada fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki nilai B dan C sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya sama dengan Y sama dengan AX kuadrat.
Pada grafik fungsi ini akan selalu memiliki garis simetris pada X sama dengan 0 dan titik puncak Y sama dengan 0. Sebagai contoh, fx sama dengan 2x kuadrat, maka grafiknya adalah seperti ini. Ini yang Y sama dengan ax kuadrat, ingat-ingat ya, nanti akan kita bandingkan dengan grafik selanjutnya. Yang kedua, nah, grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus C. Jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki nilai B sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus C. Pada fungsi ini, grafik akan memiliki kesamaan dengan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat, yaitu selalu memiliki garis simetris pada X sama dengan 0. Namun, titik puncaknya sama dengan nilai C atau Y puncak sama dengan C. Sebagai contoh, 2x kuadrat plus 2, maka grafiknya adalah, nah, diingat ya, ini perbedaannya yang ini dengan yang depan tadi. Nah, yang berikutnya grafik fungsi Y sama dengan AX. A dikali X min H kuadrat di plus K. Grafik ini merupakan hasil perubahan bentuk dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Pada fungsi kuadrat ini, grafik akan memiliki titik puncak XY sama dengan HK. Hubungannya grafik dengan HK sebagai berikut. Ini ya, HK sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 2A. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Pertama, grafik terbuka. Grafik dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika, maka grafik tersebut buka ke atas. Jika, maka grafik terbuka ke bawah. Ini gambar yang terbuka ke bawah, puncaknya di atas, sumbu simetris, dan terbuka ke atas, titik puncaknya di bawah. Titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Sumbu simetris. Sumbu simetris membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik AX kuadrat plus BX plus C berada pada X sama dengan min B per 2A. Titik potong sumbu Y. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus D. Memotong sumbu memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika nilai X sama dengan 0 disubstitusikan ke dalam fungsi, diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potong berada di 0, C. Titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga akan membentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan atau D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Jika D-nya lebih dari 0, grafik memotong sumbu X di dua titik. Jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Jika D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Selanjutnya, nah ini contoh soalnya, ini udah masuk yang terakhir. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 5x kuadrat min 20x plus 1. Sumbu simetri suatu fungsi kuadrat dapat dihitung dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Dari fungsi kuadrat pada soal diperoleh A sama dengan 5 dan B sama dengan min 20, sehingga X sama dengan min B per 2A. Jadi, min 20 per 2 kali 5, jadinya min 20 per 10 sama dengan 2. Tentukan titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x plus 2 kuadrat plus 3. Terlebih dahulu, uraikan fungsi kuadrat menjadi fx sama dengan 2x plus 2 kuadrat tambah 3.
fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 4 tambah 3. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x plus 8 plus 3. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 8x plus 11. Dari fungsi di atas diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan 8. Titik balik fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan x, y sama dengan min p per 2a, f min p per 2a. X sama dengan min p per 2a, X sama dengan min 8 per 4, X sama dengan min 2, Y sama dengan F min P per 2a sama dengan Fx, Y sama dengan F min 2, Y sama dengan 2 min 2 kuadrat plus 8 min 2 plus 11, Y sama dengan 2 min 2 kuadrat tambah 8 kali min 2 tambah 11, Y sama dengan 2 kali 4 min 16 plus 11, Y sama dengan 8 min 16 plus 11, Y sama dengan 3. Jadi titik balik untuk fungsi kuadrat fx sama dengan 2x plus 2 kuadrat plus 3 adalah min 2, 3. Terima kasih, cukup sekian yang coba saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.